Kalau kasus zina biasa dalam Islam ya, kita bicara Islam. Kalau ada orang menuduh seseorang penzina, tapi tidak ada bukti, maka di dalam Islam orang yang menuduh penzina itu mesti dicambuk sebanyak 80 kali cambukan. Dan itu hukum Allah. Artinya hukum Allah ini tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa ditawar-tawar. Kalau hukum Allah ya berarti ya mau nggak mau mesti dilaksanakan. Nah, jadi kita ini hati-hati ya, mulut kita ini hati-hati kalau ngelihat perempuan di pinggir jalan begitu, tengah malam ya. Nah, kita tidak boleh, itu penzina itu katanya. Kalau kita seandainya mengatakan dia penzina dan itu tidak ada buktinya, apalagi memang dia tidak berzina, kita itu didera 80 kali cambukan. Kalau di dunia kita mungkin lepas, di akhirat naudzubillah min dzalik. Jadi ngeri kasus perzinahan ini harus terbukti menuduh orang berzina. Kita nuduh orang, istilah zaman sekarang apa ya? Cabul kah? Saya tidak paham cabul itu apa maksudnya. Cabul itu apakah sudah masuk perzinahan atau cabul itu cuman apa ya bahasa kitanya? Ya tidak berzina. Itu cabul itu harus definisinya apa gitu nah. Tidak paham saya di situ. Kalau cabul itu sama definisinya dengan menuduh orang berzina bahaya. Kalau kita mengatakan orang itu cabul katanya. Itu perempuan cabul, laki-laki cabul. Nggak ada buktinya, kena kita. Cambuk 80 kali dalam Islam. Nah, itu repotnya di situ tuh. Tapi kalau seandainya ada orang menuduh berzina, itu harus yang menyaksikan tuh 4 orang laki-laki. Balik, berakal, sehat walafiat, selamat panca inderanya. Orangnya adil, orang adil itu tidak melakukan dosa besar dan tidak melakukan dosa kecil terus-menerus. Syaratnya banyak itu. 4 orang ini laki-laki semuanya ngelihat laki-laki dan perempuan itu berbuat zina. Bagaimana ngelihatnya? Ngelihat ibarat kata jari masuk ke cincin. Kalau cuman peluk-pelukan, cuman dua-duaan apa itu? Belum masuk kasus zina yang besar. Kalau zina sudah masuk, cuman zina yang untuk memberikan dirajam atau dicambuk itu belum kena lagi. Nah, jadi kalau ada orang menuduh, ini kalau kita bicara hukum Islam ya, ada laki-laki 4 orang menuduh tuh, ditanya sama hakim. Dilihat dulu matanya. Oh, kamu pakai kacamata kah? Pakai kacamata, Pak. Rabun dekat, rabun jauh, dua-duanya, Pak. Waktu itu kamu ngelihat pakai kacamata enggak? Enggak, Pak. Jarak kamu antara orang berzina itu berapa? 10 meter katanya. Kira-kira lihat ya 10 meter itu. Kalau seperti saya ini sudah rabun jauh, rabun dekat. Kalau saya lepas kacamata enggak ngelihat nih antara mata, hidung, mulut enggak tahu sudah yang mana enggak kelihatan. Nah, itu saksi itu. 4 orang itu ngelihat betul-betul. Ibarat kata jari masuk ke cincin. Apabila ngelihat begitu, mengadukan 4 orang ini ke hakim. Hakim menerima persaksiannya, maka perempuan ini dan laki-laki ini harus dijilid, dirajam. Maksudnya itu gimana? Kalau dia belum pernah menikah nih, laki-laki perempuan ini belum menikah, maka laki-laki dan perempuan ini dicambuk 100 kali. Dicambuk 100 kali yang penzina ini. Tapi kalau dia pernah menikah atau salah satunya pernah menikah, baik masih menikah atau sudah cerai alias jadi janda atau duda, lalu dia berzina, ada 4 orang saksi menyaksikan itu, maka sang laki-laki atau perempuan yang sudah menikah lalu berzina bukan lagi dicambuk 100 kali, tapi apa yo? Dirajam. Dirajam itu apa? Dimasukkan badannya separuh ke tanah sampai sedada ini. Nah begitu. Kemudian dilempari pakai batu. Batu itu nggak boleh terlalu besar, nggak boleh terlalu kecil. Standarnya 1 genggaman. Ya mungkin sebesar ini nah, sebesar gelas ini. Dilempar. Siapa yang ngelihat wajib ngelempar sampai mati. Tak begitu. Makanya kasus rajam ini jarang terjadi.
Hampir seumur hidup saya belum pernah lagi mendengar orang dirajam. Asli dirajam itu belum pernah lagi. Kalau dulu ada rajam. Di zaman Nabi pernah terjadi itu. Ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kata perempuan itu, dia telah melakukan zina. Melakukan zina. Dia ngaku. Tidak ada saksi tapi dia ngaku. Tegakkan rajam. Kata Nabi, kamu sedang hamil. Kamu sedang hamil katanya. Hamil ngaku dari perzinahan. Kata Rasulullah, panggil bapakmu. Panggil bapaknya. Kata Rasulullah, rawat anakmu ini sampai dia melahirkan. Nanti setelah melahirkan baru datang ke sini. Nah, kemudian melahirkan. Datang perempuan ini. Perempuan ini betul-betul mau tobat. Dia nggak bilang laki-lakinya siapa. Dia sendiri aja. Datang kepada Rasul, ya Rasul sudah melahirkan. Kata Rasul, kamu sudah punya anak? Iya, kata Rasul, kata dia. Kamu susui anakmu dulu selama 2 tahun. Sapi dulu anak itu selama 2 tahun. Disusui dia. 2 tahun, gak langsung dirajam. Disusui dulu. Setelah disusui 2 tahun baru datang. Kata Rasul, kamu mau cabut laporan apa enggak ini? Kalau kamu mengatakan tidak berzina, selesai. Tapi perempuan ini betul-betul ingat taubat. Sudah ya Rasul, taubat. Akhirnya ditegakkan rajam tadi. Sahabat ada yang, ya bahasa kitanya mengumpat lah. Waktu mulai itu mengumpat. Kata Rasul, mulut diam. Bahasa kitanya nih ya. Perhatikan kata Rasul. Kalau seandainya seluruh keimanannya, ketakwaannya nih orang Madinah dikumpulkan jadi satu semua. Imannya seluruh penduduk Madinah nih dikumpulkan semua, itu imannya ditimbang, tentu timbangannya di hadapan Allah. Dengan imannya seorang perempuan ini, maka tentu imannya perempuan ini lebih berat daripada kita punya iman semua. Menunjukkan orang yang dirajam tadi taubat, itu kalau meninggal bukan masuk neraka, masuk surga dia. Masuk surga. Nah itu repotnya kalau perzinahan itu. Nah kalau ada kasus perzinahannya kita ngelihat, itu sunnah kita tutupin. Kita nggak usah ikut campur, diam saja. Sunnah untuk kita nutupin aib itu. Urusan dia dengan Allah Ta'ala. Kalau dia taubat dengan Allah Ta'ala, urusan dia dengan Allah Ta'ala. Karena kalau kita mengatakan begitu, atau kita yakin tuh dia melihat dengan mata kepala, tapi saksinya cuma 2 orang, 3 orang atau 1 orang, 3-tiganya kena cambuk. Karena kurang saksi. Kurang saksi. Kalau tidak salah pernah di zaman Sayyidina Umar itu terjadi itu, ada 4 orang sahabat ngelihat perempuan itu berzina. Dilaporkan. Kalau tidak salah zaman Sayyidina Umar. Laporkan. Ngelihat 4-empatnya. Cuman yang 3 ini mengaku ngelihat, yang 1 ini ngelihat tapi dia memundurkan diri, nggak mau jadi saksi. Akhirnya dicambuk semua. Lalu yang berzina ini bilang, nah makanya jangan asal nuduh katanya. Lalu Sayyidina Umar kalau nggak salah berkata, katanya sebenarnya aku yakin kamu berzina juga, cuman karena kurang saksi, ya kebalik orang yang menuduh tadi. Nah jadi hati-hati ya kita nuduh itu. Ngelihat itu pelacur. Kalau tidak ada buktinya bahaya kita. Nah, itu menuduh orang berzina yang bukan kasus suami istri. Kalau tidak ada bukti yang menuduh tadi 80 kali cambukan dalam Islam. Kalau ada bukti, maka saksinya 4 orang laki-laki yang sehat panca inderanya, berakal, orang muslim, orang adil, melihat 4-empatnya. Melihat apa? Ibarat kata jari masuk ke cincin. Wajib ngelihat itu. Kalau 4 orang ini bersaksi ke hakim, maka si laki-laki yang berzina atau perempuan yang tadi berzina, maka diberikan sanksi. Apa sanksinya? Kalau dia belum pernah menikah, dicambuk 100 kali. Tapi kalau dia sudah pernah menikah, dirajam sampai mati. Tapi kalau saksinya kurang atau tidak kuat saksi, yang menuduh dicambuk sebanyak 80 kali cambukan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu kasus umum. Tapi kalau kasus dalam berkeluarga, pernikahan, suami menuduh istrinya berzina,
walaupun tidak sampai 4 orang saksi, artinya yang menyaksikan cuma suaminya saja, dia boleh memberikan persaksiannya untuk dirinya. Caranya gimana? Ya tadi bersumpah 4 kali. Demi Allah, kata suami, dia ngelihat bahwa istrinya ini telah berzina dengan si fulan. Demi Allah, 4 kali dia balik-balik. Dan kalau seandainya dia berbohong, yakni dia berbohong dengan suaminya, maka laknat Allah untuk dirinya, dunia dan akhirat. Nah, lalu bagaimana dengan istrinya? Nanti kita bahas lagi. Mudah-mudahan kayaknya nggak cukup waktunya nih ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, jadi suami ini kalau seandainya dia menuduh, tidak ada bukti dia sendiri, itu boleh dia milih. Satu, dia boleh memilih dari antara dua. Satu, kalau dia nggak mau dicambuk, maka dia harus melaksanakan li'an ini. Melaksanakan li'an. Ya, ini bersumpah 4 kali demi Allah. Yang kelimanya baru dia berkata kalau seandainya bohong, laknat Allah untuk dirinya. Kalau seandainya dia berkata demikian, maka dia tidak dicambuk 80 kali. Tidak dicambuk 80 kali. Tapi kalau seandainya dia tidak mau li'an, takut li'an. Ya, karena ini jangan main-main nih, dunia akhirat. Kalau dia tidak mau li'an, maka sang hakim mencambuk suaminya ini sebanyak 80 kali cambukan. Jadi hati-hati, kalau sudah terangkat itu antara dua, dia meli'an, melaksanakan li'an, atau dicambuk 80 kali. Kalau suami melaksanakan li'an, ini kita bicara suami dulu ya, nanti istrinya beda lagi nanti kasusnya. Apa sanksinya apa? Nah, kalau sang suami meli'an, urusan dia bohong atau benar itu urusan dia. Kalau dia berani meli'an, melaksanakan li'an, satu, apa akibatnya? Satu, sang suami ini tidak kena rajam, tidak ada kena cambuk dada. Lepas dia. Terlepas daripada cambukan 80 kali. Yang kedua, sang istri itu wajib disiksa dengan siksaan zina, yakni dirajam. Dirajam. Tapi nanti kebalikannya, kalau istri membela dirinya, nanti kita akan sebutkan, maka lepas dari rajam. Tapi kalau seandainya sang istri tidak berani li'an, nah ini rajam terjadi. Ya, kasus rajam terjadi. Yang ketiga, suami istri itu bercerai selama-lamanya. Bercerai selamanya, dunia akhirat bercerai. Yang keempat, kalau ada anak, maka anak itu tidak ada sangkutan darah dengan suaminya. Gitu ya. Nah, ini kalau suami sudah melaksanakan li'an. Terus ya, biar enggak nanggung nih permasalahan ini. Kemudian, tadi kan kita katakan kalau sang suami telah melaksanakan li'an, maka sang istri ini wajib dirajam. Tetapi sang istri ini bisa lepas dari rajaman apabila dia juga melaksanakan li'an, membalas li'an. Ya. Membalas li'an. Jadi sang istri ini membalas li'an suami bahwa dia bersumpah demi Allah dia tidak melakukan zina tadi. Bagaimana caranya? Balikannya. Jadi si istri berkata di hadapan hakim nih. Si istri bilang, demi Allah, kata istri ini ya, demi Allah, saya tidak pernah berzina. Apa yang dituduhkan oleh suami itu bohong. Kedua lagi, demi Allah, kata sang istri, saya bersumpah demi Allah tidak berzina. Apa yang dituduhkan oleh sang suami itu bohong.
3 kali begitu, keempat kali begitu. Kemudian yang kelima, kalau seandainya saya bohong kata sang istri, ya, apa yang dituduhkan suami kepada dia, dia berbohong, yakni istri berbohong, maka laknat Allah untuk dirinya dunia dan akhirat. Nah, kalau sang istri itu berani li'an, maka kasus derat zina itu tidak ada. yakni rajam itu nggak berlaku. Tapi yang lainnya berlaku, bercerai selama-lamanya. Kemudian anak itu bukan anak suaminya, ya, itu lepas semuanya ya, lepas suami. Jadi suami tidak didera 80 cambukan, sang istri tidak dirajam. Kemudian bercerai selama-lamanya kalau seandainya si istri berani membela dirinya. Kemudian anak itu bukan anak suaminya. Binnya itu bukan bin bapaknya tapi bin mamanya nanti. Paham gak maksud ini ya, permasalahan ini? Nah, tapi kalau sang perempuan itu nggak berani mengaku, nggak berani membela dirinya, mengakui atas kesalahannya, ya sudah rajam. Terjadi rajam. Na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu salamu wal afiyah. Cuman kasus liar ini enggak ada terjadi di Indonesia. Melian-lian itu enggak ada. Kalau kasus sang suami menuduh istrinya berzina itu ada, mengaku menuduh istrinya berselingkuh ada. Ada itu. Beberapa kasus ya, artis banyak begitu. Suami menuduh istrinya berselingkuh. Ya, tapi enggak bisa lian. Paling-paling cuma bercerai saja, cerai selesai dah. Tapi untuk pelaksanaan lian ini nggak pernah terjadi. Seumur umur nih, saya belum pernah lagi mendengar di pengadilan agama tentang masalah lian. Karena berat itu ya, sampai rajam-rajaman. Sedangkan kita di Indonesia nggak ada rajam, cambuk nggak ada, rajam nggak ada. Ya paling-paling dipisah sama hakim, sudah bercerai selesai. Nah itu. Na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi. Intinya kita yang jaga keluarga kita masing-masing. Ngeri zaman sekarang ini, ngeri terutama HP itu loh. HP itu luar biasa. Dan beruntung kita punya suami, kalau kita sebagai suami punya istri enggak suka main HP. Ya, kalau kita tuh punya istri enggak ada Facebooknya, enggak ada IG-nya, enggak ada, apalagi tuh TikToknya nggak ada. Beruntung kita punya suami itu dulu. Punya apa lagi? Punya WA group itu nggak ada. Beruntung kita. Karena ngeri sekali. Ya sangat ngeri. Dunia si maya itu, dunia si maya. Itu ngeri, banyak sekali kasus-kasus terjadi itu ya gara-gara tadi itu perselingkuhan. Nah kemudian kita tambahkan. Kasus li'an ini hanya yang boleh menuduh suami. Kalau istri nggak bisa melaksanakan li'an. Dia datang ke hakim, saya bersumpah demi Allah suami saya berzina. Itu nggak bisa itu. Jadi yang melaksanakannya cuma suami menuduhnya. Kalau sang istri tidak bisa menuduh. Nah, lalu gimana kalau dia tidak menuduh, dia mengakui suaminya berselingkuh atau apa, ya tadi minta cerai saja. Kasus cerai berlaku. Nah, kalau seandainya dia menuduh tidak ada bukti, paksa istrinya kena cambuk. Itu repotnya perempuan ya. Kalau dia meyakini suaminya telah berselingkuh atau apa, ya sudah minta cerai saja. Ala kulli hal ya. Ngeri zaman sekarang ini, ngeri sekali. Jadi beruntung kalau kita sebagai suami, istri kita tuh nggak punya Facebook, nggak ada IG, nggak ada, apalagi itu nggak ada itu. TikTok nggak ada, karena itu rawan sekali. Karena kasus perzinahan tuh, perselingkuhan dari media sosial tuh, ngeri sekali zaman sekarang. Baik, mungkin seperti itu dulu ya. Semoga Allah memberikan kepada kita keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Anak kita, istri kita, keluarga kita lah semuanya insya Allah.
Kita tidak mau terjadi yang aneh-aneh, mudah-mudahan selamat dunia dan akhirat. Baik, cukup sekian. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.